semua, selamat datang di cerita di balik Tira The New Testament yang penuh keajaiban dan kegembiraan. Kalian pasti kepo kan, apa aja sih cerita di balik layar Tira The New Testament ini? Yuk, simak kelanjutannya. Selamat pagi Mas Tamam. Halo pagi. Apa kabar nih Mas Tamam? Sehat, alhamdulillah. Kira-kira lagi sibuk apa nih sekarang Mas Tamam? Lagi nulis lanjutan dari Tira The New Testament. Oh, berarti aku boleh dong sedikit-sedikit nanya soal BTS-nya Tira The New Testament ini? Nggak boleh? Oh, Waduh. boleh. Aku mau nanya sih Mas Tamam nih, Hah? tentang Tira The New Testament buku 2 akan bercerita soal tentang apa? Yang pasti ini lanjutan dari Tira The New Testament 1. Kalau di Tira The New Testament 1, kita lihat aksinya Tira ngelawan para perampok permata merah darah. Di komik lanjutannya kita akan melihat Tira akan bertarung melawan otak di balik perampokan ini. Jadi bosnya perampok yang ada di buku 1 bakal ke-reveal di buku 2. Oh, kira-kira menarik banget ya. Terus kalau misalkan di komik Godam Putih Hitam, ada Tira. Nah, di Tira ini bakal ada Godam nggak? Kalau di Godam Putih Hitam ada Tira, kalau di Tira The New Testament kira-kira ada Godam nggak ya? Kalau dari saya sih, yang sekiranya bisa nyenengin pembaca ya bakal dimunculin. Kira-kira pembaca seneng nggak kalau ada Godam? Wah, pasti sih harusnya pembaca seneng banget. Karena kan secara di sosial media pun pada nanya ini soal Godam gitu kan. Terus nih, kira-kira Mas, Tira TNT 4 kan bakal ada volume keempat nih. Bocoran dong tentang volume 3 dan 4-nya tentang apa? Nanti kita bakal tahu kenapa judulnya Tira The New Testament. Karena di nomor 1 dan nomor 2 kan mungkin kita bakal dikasih lihat aksi-aksinya Tira dalam melawan penjahat. Tapi testamennya di mana sih? Nah, itu bakal di-reveal di buku 3 dan 4. Kira-kira gitu. Kak Indah, sebagai apa nih di Tira The New Testament? Di project Tira The New Testament ini, aku sebagai ilustrator dan juga storyboard artist. Wow. Kak Indah nih sekarang sudah terlibat di Tira The New Testament sebagai ilustrator. Kira-kira tantangannya apa nih? Tantangannya ya, sejauh ini tantangan yang cukup itu ya besar bagi aku adalah bagaimana mengaplikasikan gerakan-gerakan fighting scene ya, karena ini komik superhero, itu cukup menantang selama proses menggambar. Oke. Gimana proses kreatif di balik desain set dan penulis dalam komik Tira The New Testament ini? Proses kreatif selama aku mengerjakan proyek Tira The New Testament ini tentu harus mencari referensi dulu ya. Dan setelah menemukan referensi yang tepat, aku akan menggunakan itu ke dalam konsep misalnya dari storyboard yang sudah ada, akan aku masukkan, kemudian itu lanjut ke proses line art. Setelah itu, setelah line art sesuai dengan konsep yang ada, akan dilanjutkan ke base color dan kemudian finishing di colorist untuk finishing akhir. Gitu. Wah, ternyata lumayan panjang ya Kak Indah ini untuk mencapai suatu proses kreatif di balik desain tersebut. Kalau apa sih yang menjadi kolaborasi antara penulis dan pendesain terhadap pengembangan karakter dalam Tira The New Testament ini? Kolaborasi antara penulis ya. Tentu dari penulis sendiri ada konsep mengenai karakter yang dibuat ya. Setelah penulis mengajukan, terus akan direview oleh ilustrator. Kemudian ya saya sebagai ilustrator akan memberikan saran sendiri ya. Ini karakter ini bisa kita kembangkan seperti ini.
Nah, nanti akan ada proses diskusi. Setelah itu akan dibuatlah desain akhir dari karakter ini yang akan digunakan di Project Tira The New Testament. Wah, menarik nih Kak. Gimana sih Kak biar bisa ngegambar yang keren dan indah kayak buatan Kak Indah ini? Yang satu latihan harus, kemudian cari hal yang kamu suka, mau itu karakter, series, atau ya hal-hal seperti itu yang bisa menjadi motivasi kamu untuk terus belajar menggambar. Jadi seperti itu bagusnya gitu. Sebagai motivasi nih untuk semakin bisa dan semakin jago menggambar ya, seperti yang aku bilang tadi, kita harus menemukan nih hal yang kita sukain, mungkin itu series atau karakter gitu. Contohnya nih aku ke Godam nih kayak gini. Halo Kak Ivon. Halo, Gimana nih kabarnya? sehat selalu. Baik Wah, banget hari ini. Baik banget. Iya. Kayak semangat banget ya hari ini ya. Oh ya, harus semangat terus Oh, dong. harus semangat terus. Apapun itu. Kira-kira lagi sibuk apa nih Kak Ivon sekarang? Aku juga lagi sibuk project Tira. Wah. Ya, komik Tira. Berarti boleh dong aku tanya-tanya sedikit nih tentang behind the scene Tira di balik layar. Boleh banget. Wah, oke. Gimana nih? Kak Ivon sebagai apa nih di Tira The New Testament? Aku ini intern dan sekarang bekerja sebagai asisten ilustrator yang berfokus pada line art background dan juga base color di komik Tira The New Testament ini. Kak Ivon, sekarang nih sudah terlibat di Tira The New Testament sebagai asisten ilustrator. Iya. Kira-kira tantangannya apa nih? Kan aku itu dalam proses pengerjaannya ngerjain line background sama base color ya. Untuk backgroundnya ini, aku biasanya mengkhawatirkan perspektifnya. Soalnya kan kalau nggak cocok itu aneh dong. Kayak orang lihat juga bakal apa nih gitu. Terus juga kalau untuk warna itu, aku cenderung khawatir bisa gimana ya, untuk menyampaikan ke audiens suasananya itu bakal nyampe apa enggak. Dan karena warna kan ini perannya ini vital ya dalam sebuah komik, apalagi berwarna begini. Jadi ya aku kadang khawatir di situ. Berarti benar-benar harus fokus dan teliti banget ya Kak Harus Ivon? teliti, betul. Terus apa yang menjadi fokus utama dalam perancangan pemilihan warna untuk karakter-karakter dalam Tira The New Testament ini? Fokus utamanya ya tergantung ini sih, ngikutin skrip juga kan. Kayak misalnya yang digambarin ini suasananya misal lagi genting ya, atau lagi dalam bahaya ya, berarti yang dikeluarkan itu warna-warna seperti misal warna yang memberi kesan gelap, atau yang cenderung gimana sih bikin audiens ini kayak ikut Tertarik? ya, Kayak ikut terbawa suasana. betul. Gitu sih kalau untuk pemilihan warna. Oke, gimana nih kesan Kak Ivon ketika proses produksi Tira The New Testament ini? Kesan aku sih selama pengerjaannya ya, enjoy banget sih. Terus aku juga dapet ilmu baru, juga bisa ngasah skill aku, gak cuman gambar tapi dari segi komunikasi juga kan sama tim gitu. Jadi overall aku enjoy banget ngerjain Tira ini. Wah, selain kesan pasti ada kesan dan duka. Duka, waduh. Nah, kira-kira dukanya ada nggak nih dari Kak Ivon? Enggak sih, aku Enggak. bener-bener enjoy banget. Dan Enjoy banget. kalaupun ada struggle itu tuh kayak bisa minta tolong ke sesama anggota tim yang lain, misal kayak minta pendapat begini-begini atau begitu. Jadi kalau untuk dukanya aku nggak ada. Ya, Benar-benar enjoy dan Enjoy, menikmati iya. tentang Tira The New Testament ini ya? ya good experience gitu deh. Selamat pagi Kak Nabila. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Waduh, sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk ngeditorin ya pastinya ya. Oke, kira-kira aku mau nanya nih Kak Nabila tentang behind the scene-nya Tira The New Testament. Mm-mm. Boleh? Boleh dong. Oke. Kira-kira inspirasi utama dalam menggarap
Tira The New Testament itu gimana nih Kak? Inspirasi ya. Kalau Tira The New Testament ini dibikin karena kita ngelihat ketika kita produksi Godam Putih Hitam itu sambutannya baik dari para pembaca dan rakyat Bumi Langit. Dan di saat itu juga akan ada series Tira nih pada waktu itu ya, sebelum series Tira tayang. Dan kami merasa kalau ini salah satu kesempatan yang bagus nih untuk mengenalkan Tira dalam medium komik. Sebelumnya Tira ada di komik bersama Godam, di Godam Putih Hitam, tapi belum ada komik Tira yang dia sendirian nih tampil sebagai superhero-nya. Karena itulah ada Tira The New Testament. Wah, menarik banget nih Kak Nabila. Kira-kira bagaimana nih tim produksi mengatasi tantangan tertentu selama proses pembuatan naskah Tira The New Testament? Kalau tantangannya ya, pertama mungkin format ya. Kalau Godam Putih Hitam itu hitam putih. Nah, di sini di Tira kita mencoba untuk memberi warna. Jadi secara produksi juga berbeda. Kita butuh colorist, yaitu orang yang bertugas untuk memberi warna pada komik. Nah, di situ juga kita struggle ya, karena di Godam Putih Hitam itu kita nggak tahu warnanya. Dan harus diterjemahkan gimana nih, Godam itu warnanya apa gitu, Culuika itu warnanya apa, Tira sendiri juga warnanya apa, dan sebagainya gitu. Itu juga beberapa kali kita coba beberapa warna gitu, gimana ya vibes-nya kalau warna ini, sampai akhirnya kita memilih yang akhirnya bisa kalian baca di Tira The New Testament. Wah, ternyata ada perbedaan antara Godam Putih Hitam dan Tira The New Testament yang sekarang ya Kak Nabila. Terus kira-kira nih siapa aja sih tim kreatif di balik Tira The New Testament dan apa aja nih job desk-nya? Dalam setiap pembuatan komik itu terdiri dari tim yang lumayan banyak orangnya ya. Yang pertama ada general manager yaitu Pak Isyuniarto sebagai penanggung jawab dari proyek ini. Lalu ada editor, yaitu orang yang bertanggung jawab juga terhadap proses produksi untuk memanage tim produksi tersebut dan juga membimbing serta memberi arahan dan mengecek hasil dari produksi komik. Nah, di sini editornya adalah Pak Iman Sadubis, sementara saya adalah tim Hore gitu dari Tira The New Testament. Lalu ada penulis, yaitu Mas Tamam. Dia bertugas untuk menulis konsep dan cerita atau naskah di Tira The New Testament. Lalu ada tim ilustrator. Ini terdiri dari beberapa orang, yaitu storyboard artist, krim copy, yaitu dia menerjemahkan naskah menjadi sketch kasar. Lalu ada Indah sebagai ilustrator yang menerjemahkan storyboard ke line art. Lalu ada Yvonne, dia sebagai asisten ilustrator yang menambahkan background dan menambahkan flat color ke gambar. Lalu ada colorist, orang yang memberi warna di komik yang bernama Rumahru. Dan kemudian ada letterer, dia adalah orang yang bertugas untuk menambahkan balon kata, memasukkan sound effects, dan sekaligus melayout dari komik ini. Kalau di sini di buku ini ada Mas Erwin sama Mas Eki. Lalu setelah semua ini selesai, dicetak ya, komiknya dicetak, itu juga ada tim lain. Lalu setelah dicetak akan dibikin itu marketing dan sosial medianya itu oleh tim lain lagi, yaitu tim marketing dan tim sosial media. Jadi banyak banget yang terlibat di satu komik produksi ini. Wah, Ya. ternyata menarik banget dan banyak banget orang di belakang ya Kak Nabila ya. Mungkin aku mau nanya nih satu pertanyaan lagi. Kira-kira apakah ada fakta menarik atau cerita unik dari balik pengembangan produksi Tira The New Testament yang ingin dibagikan oleh teman-teman semua nih? Ada beberapa sih. Jadi kayak di sini akan ada kemunculan, boleh disebut nggak ya? Oke, kemunculan Awang.
Nah, di sini kita Macha sebagai ilustrator, dia itu orang yang sering yang spesialis menggambar cowok-cowok ganteng. Sementara Awang itu karakter yang gak boleh dibikin ganteng, kalau bisa sih jelek gitu. Jadi kita struggle banget ketika membuat sketsa si Awang ini. Kok masih ganteng, ini gimana caranya biar dia jelek gitu. Ya itu memang salah satu tantangan. Sementara ketika bikin Godam itu Macha udah top deh, pasti ganteng, udah pasti jaminan. Dan kalau kalian penasaran, nanti buru-buru deh baca dan beli Tira The New Testament volume 2. Terima kasih kepada tim produksi dan Rakyat Bumi Langit yang sudah menyaksikan behind the scenes Tira The New Testament. Semoga dapat menghibur dan menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa di Tira The New Testament volume 2.